warahmatullahi wabarakatuh. Jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalan dulu dong biar sayang. Nah, kenalin, nama aku Sabrina Salsabila dari kelas 93. Aku di sini mau mereview 2 buku. Nah, langsung aja kita ke buku yang pertama. Di sini ada buku judulnya Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya dari Boy Chandra. Nah, di buku ini tebal bukunya itu ada 284 halaman. Harganya itu sekitar 100 ribuan. Nah, Boy Chandra ini lahir tanggal 21 November 1989, menetap dan berproses di Padang, Sumatera Barat. Kira-kira buku ini terbitannya ada 11 buku. Nah, buku yang ke-11 ini ya buku ini, Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Nah, novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Kevin yang kuliah di Universitas Padang. Kevin diceritakan sebagai seorang yang tampan dan pendiam. Dia selalu berprestasi di kampus tempat ia kuliah, namun dia tidak pernah mempunyai kekasih. Kevin memiliki teman sejak kecil yang bernama Nara. Nara merupakan seorang cewek polos yang sangat mudah jatuh cinta dan tentunya sangat mudah juga patah hati. Nara sekarang merupakan teman kampus Kevin, namun beda jurusan. Kevin jurusan fisika, sedangkan Nara jurusan sendratasik. Nah, Kevin selalu menjadi penghibur Nara yang di saat patah hati. Hal inilah yang membuat Kevin jatuh hati kepada Nara yang lambat laun. Kevin juga memiliki seorang teman bernama Tiara yang mencintai Kevin. Nah, di suatu saat Nara berkenalan dengan Junet, seorang mahasiswa yang hobi memanja tebing. Tak butuh waktu lama, Nara pun jatuh cinta dan akhirnya berpacaran dengan Junet. Hal itu membuat Kevin putus asa dan dia mencoba membuka hati untuk mencintai Tiara yang selalu ada untuknya. Di suatu saat, ketika kebahagiaan Nara dan Junet memuncak, terjadi suatu tragedi yang menimpa mereka. Junet jatuh saat melakukan panjat tebing dan akhirnya meninggal. Nara sangat terpukul dengan kejadian itu dan Kevin selalu datang untuk menghiburnya. Lambat laun, Kevin melupakan sosok Tiara yang selalu mencintainya. Dengan berat hati, akhirnya Tiara mengikhlaskan Kevin bersama Nara yang dicintainya sejak dulu. Lambat laun, akhirnya Kevin berani menyatakan perasaannya kepada Nara. Di suatu hari saat hujan turun, Kevin akhirnya mengungkapkan rasa cintanya ke Nara dan akhirnya mereka jadian. Yeay. Nah, di dalam novel ini ada tokoh yang namanya Kevin. Kevin itu adalah tokoh utama dalam novel yang merupakan seorang yang tampan dan pendiam. Dia kuliah di Universitas Negeri Padang jurusan fisika. Kevin merupakan sahabat kecil Nara yang kemudian jatuh cinta kepada Nara. Nah, terus kedua ada Nara. Nara merupakan sahabat kecil Kevin yang juga sekampus dengan Kevin yang memiliki sifat mudah jatuh cinta dan mudah patah hati. Di saat itulah Kevin menjadi sosok yang menemani Nara ketika patah hati. Terus ada Tiara. Tiara adalah sahabat kuliah Kevin yang mencintai Kevin meskipun akhirnya dia sadar bahwa Kevin tidak mencintainya. Ia merupakan mahasiswa yang mengikuti komunitas yang sama dengan Kevin. Terus ada Junet. Kalau Junet itu lelaki yang gemar panjat tebing dan menjadi kekasih Nara meskipun baru kenal. Namun Junet meninggal karena kecelakaan. Adapun tokoh-tokoh pasif dalam novel ini yaitu adik Junet, ini Junet, dan mahasiswa lainnya. Latar tempat dalam novel ini itu ada kampus UMP, terus rumah Kevin, tebing. Nah, sedangkan kalau latar suasananya itu kita dibawa ke suasana senang, sedih, haru, dan yang pastinya menegangkan ya guys ya. Nah, terus alur yang digunakan dalam novel ini itu alurnya campuran atau maju mundur. Pertama, pengarangnya itu nyeritain kisahnya dari awal secara urut. Nah, terus di pertengahan novel juga terdapat kisah lama atau flashback yang menceritakan ya tentang mereka ini. Nah, aku kayaknya ada amanat dari buku ini nih. Amanatnya itu teruslah berjuang demi tercapainya suatu keinginan, meskipun banyak rintangan yang datang yang dapat kita temui pada sosok Kevin yang mencintai Nara meskipun Nara sering menyakiti hatinya. Ribet banget ya cinta segitiga. Kenapa nggak cinta segi 4, segi 6, segi 5 gitu kan? Bervariasi kayak gitu kan, ya Allah. Nah, terus aku ada nih salah satu kalimat yang aku suka dari
novel ini itu adalah salah satu hal yang paling melelahkan di dunia ini saat kita ingin melepaskan sesuatu, namun ia tetap saja mengejar kita. Duh, ngebayanginnya aja, pas ngebacanya aja tuh kayak pasti nyesek banget kan, apalagi ngerasainnya ya Allah. Terus ada satu lagi, tuh aku pernah belajar merelakanmu berkali-kali, melepaskanmu pergi dengan cinta yang lain, membiarkan kesempatan memilikimu hilang untukku, sebab kamu berhak bahagia. Meski sesungguhnya aku tidak bahagia dengan keputusan itu. Ketidakberanianku mengikatmu, memberi ruang bagi orang asing yang mendekatimu. Ada satu lagi nih. Kupikir hidup akan baik-baik saja, semua harus berjalan seperti sedia kala. Kamu dengan seseorang yang memilihmu, aku dengan hati baru yang mencoba tumbuh di hidupku. Kuberikan hatiku pada seseorang yang lain, kubiarkan dia menggantikanmu. Namun aku keliru, melupakanmu ternyata tidak pernah semudah itu. Nah, di dalam buku pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu, buku ini bagus. Aku rekomendasiin buat para remaja atau ABG kayak kita nih, karena kita dapat memahami makna persahabatan yang tentunya berkaitan dengan hubungan percintaan yang rumit. Selain punya kelebihan, buku ini juga punya kekurangan. Kekurangannya itu menurutku karena cover bukunya ya warna putih sih, jadi takutnya cepat kotor gitu. Nah, terus ornamennya di atas juga sedikit, jadi kayak kurang tertarik buat orang ngebacanya gitu loh. Nah, kita lanjut ke novel yang kedua. Novel ini judulnya The Raven, karya dari Edgar Allan Poe. Buku ini temanya detektif, tapi walaupun bentuknya ini novel, tapi ada puisinya juga. Ceritanya juga lumayan kelam karena setiap bab itu karakternya ganti-ganti. Nah, terus alur dari novel ini tuh agak sulit dipahamin. Alurnya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang campuran. Alurnya tuh kayak ngacak gitu. Nah, sedikit tentang penulisnya. Penulis ini adalah Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ini salah satu penulis yang aku suka karena masa lalunya yang lumayan kelam. Karena masa kecilnya dia yang sering dibully karena wajahnya. Nah, tapi walaupun dia dibully, dirundung, dia tidak pernah putus asa untuk menulis. Dan sampai pada akhirnya dia dijuluki sebagai bapak cerita detektif. Dan dari kisah hidupnya si Poe, aku belajar jangan pernah berputus asa dalam sesuatu, karena apa yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang bagus. Nah, novel ini memiliki 224 lembar. Kelebihan dari buku ini itu covernya yang bagus, warna hitam jadi nggak cepet kotor. Nah, terus kekurangannya itu bahasanya agak sulit dipahamin.